Assalamualaikum teman-teman, let us introduce our team. Hai, perkenalkan nama saya Ayu Sofia Arasi, NIM 120260133 dari TPB 39, Prodi Farmasi. Hai, perkenalkan nama saya Eki Aurora Syakira dengan NIM 12004400042 dari TPB 39, Prodi Sains Lingkungan Kelautan. Halo, perkenalkan nama saya Angelina Estefani, NIM 120180058 dari Program Studi Biologi TPB 39. Saya Rara Mulyasari dengan NIM 120180067 dari Prodi Biologi. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Salah Satu Nisak, NIM 120260134 dari Prodi Farmasi. Hai, perkenalkan nama saya Salma Nuraini, NIM 120180061 TPB 39B, Prodi Biologi. Bagaimana jika suatu kawat yang dialiri arus listrik memasuki suatu medan magnet? Ternyata akan timbul suatu gaya magnetik. Gaya ini pertama kali diselidiki oleh Hendrik Anton Lorentz, sehingga dikenal dengan gaya Lorentz. Kemana arah gaya Lorentz bisa ditentukan berdasarkan aturan tangan kanan. Jika ibu jari menunjukkan arah arus, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, maka telapak tangan bagian dalam menyatakan arah gaya Lorentz. Besar gaya Lorentz bergabung dari beberapa faktor berikut. Yang pertama, besar kuat arus listrik dalam kawat pengantar. Yang kedua, besar kuat medan magnet di mana kuat arus berada. Yang ketiga, panjang kawat di dalam medan magnet. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka kita bisa menentukan besar dari gaya Lorentz sebagai berikut. F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta, di mana F adalah gaya Lorentz dengan satuan Newton, B adalah kuat medan magnet dengan satuan Tesla, L adalah panjang kawat dengan satuan meter, I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, dan theta adalah sudut antara arus dan arah medan. Aplikasi gaya Lorentz salah satunya adalah motor listrik. Motor listrik digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Sebuah motor listrik sederhana terdiri dari dua bagian. Bagian pertama yaitu bagian stator, yaitu bagian yang tidak bergerak, biasanya adalah magnet tetap dan sikat karbon. Yang kedua adalah bagian rotor, yaitu bagian yang bergerak dan berputar. Bagian ini yaitu bagian cincin belah atau komutator dan kumparan. Motor listrik bekerja dengan prinsip gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Kawat yang dialiri oleh arus listrik akan memiliki medan magnet dan begitu juga magnet yang terletak di bawah kabel juga memiliki medan magnet. Kawat bisa bergerak karena adanya tolakan yang terjadi akibat adanya pertemuan kutub yang sama antara kawat dan magnet, yang bisa jadi kutub utara dengan kutub utara maupun kutub selatan dengan kutub selatan. Untuk menghasilkan putaran yang lebih besar, cara-cara yang dapat dilakukan yaitu 1. Menambahkan arus listrik. Semakin besar arus listrik yang diberikan, putaran yang dihasilkan juga akan semakin cepat. 2. Menambahkan jumlah lilitan. Semakin banyak jumlah lilitannya, putaran yang dihasilkan juga akan semakin cepat. Yang ketiga, memperkuat medan magnet. Dalam pembuatan motor listrik sederhana ini, semakin kuat medan magnet, maka putaran yang dihasilkan akan semakin cepat. Adapun cara memperkuat medan magnet dapat dilakukan dengan mendekatkan magnet dengan lilitan. Semakin dekat magnet dengan lilitan, maka putarannya akan semakin cepat. Dan yang terakhir, memasukkan besi lunak ke kumparan. Adapun implementasi dari motor listrik dapat ditemukan pada peralatan rumah tangga seperti kipas angin, mesin cuci, pompa air, dan penyedot debu. Dari bahan yang kita gunakan dalam membuat motor listrik sederhana yaitu yang pertama magnet, lalu batu baterai sebanyak 2 buah, lalu styrofoam, amplas, korek api, gas, gunting, tang, lalu kawat tembaga,
yang sudah dibuat bulat seperti ini dengan diameter yang sama. Di sini ada 3 variasi lilitan. Yang pertama 5 lilitan, lalu 10 dan 15. Selanjutnya isolasi, kabel, dan penggaris, pena, dan buku tentunya untuk mencatat hasil percobaan nanti. Cara membuat motor listrik sederhana, yang pertama yaitu kita letakkan magnet di atas styrofoam seperti ini. Setelah itu kita letakkan kabel, 2 buah kabel yang sudah dibuat seperti ini ujungnya. Kita letakkan di sini di atas magnet. Letakkan kedua kabel dengan posisi seperti ini menggunakan isolasi. Setelah terpasang seperti ini, selanjutnya saya akan mengambil kawat tembaga yang 5 lilitan. Sebelumnya saya akan mengampas kedua sisi dari kawat tembaga ini, sisi sebelah kanan dan sebelah kiri. Lalu diletakkan di antara kabel. Kita letakkan seperti ini. Lalu kita sambungkan batu baterai dengan kabel. Pada percobaan pertama ini, kumparan bergerak dengan normal dengan menggunakan baterai 2 buah dan juga jarak kumparan dengan magnet yaitu 4 cm. Pada percobaan 10 lilitan, kumparan bergerak lebih cepat dibanding percobaan 1. Hal ini dikarenakan semakin banyak jumlah lilitan, maka kawat akan semakin panjang dan akan memperbesar gaya yang akan dihasilkan. Pada percobaan yang ketiga, kumparan bergerak semakin cepat dibanding percobaan 1 dan juga percobaan yang kedua. Hal ini dikarenakan banyak lilitannya yaitu 15, di mana akan menghasilkan gaya yang akan lebih besar lagi dibanding percobaan 1 dan juga percobaan yang kedua. Parameter selanjutnya adalah jumlah baterai. Jumlah baterai akan mempengaruhi besar arus. Semakin banyak baterai, maka besar arus akan lebih besar, dan begitupun sebaliknya. Berdasarkan hasil percobaan, perputaran atau pergerakan kumparan dengan baterai berjumlah 2 buah akan lebih cepat dibanding dengan kumparan yang bergerak dengan baterai 1 buah. Dapat terlihat dalam video, kumparan bergerak lebih lambat dibanding dengan kumparan yang bergerak dengan baterai berjumlah 2 buah. Begitu pula pada kumparan dengan jumlah lilitan 15 dengan baterai 1 akan lebih lambat dengan jumlah baterai 2 buah seperti pada percobaan sebelumnya. Parameter selanjutnya adalah besar medan magnet. Variasi besar medan magnet dapat dilakukan dengan memperkecil jarak kumparan dengan magnet. Pada jarak kumparan dengan magnet yaitu 3 cm atau 0,03 meter, kumparan bergerak lebih cepat dibanding dengan kumparan yang bergerak dengan jarak 4 cm seperti percobaan sebelumnya. Pada kumparan dengan lilitan 10 pun menunjukkan hal yang sama, bahkan lebih cepat karena jumlah lilitan yang bertambah yaitu 10 lilitan. Dengan jarak yang semakin dekat yaitu 3 cm. Pada lilitan 15 ini, kumparan bergerak sangat cepat karena
didukung oleh baterai yang banyak yaitu berjumlah 2 buah, lilitan yang banyak yaitu 15, dan juga jarak yang dekat dengan magnet yaitu 3 cm sehingga menghasilkan gaya yang lebih besar pula. Variasi jarak yang lainnya yaitu sebesar 2 cm. Walaupun kumparan masih dengan 5 lilitan, namun sudah bergerak dengan cepat karena jarak yang dekat antara kumparan dan juga magnet. Kumparan bergerak lebih cepat lagi karena jumlah lilitan bertambah menjadi 10 lilitan. Kumparan bergerak dengan semakin cepat karena didukung oleh banyak lilitan yang banyak yaitu 15 lilitan dan juga jarak yang sangat dekat yaitu 2 cm. Parameter selanjutnya adalah arah medan magnet. Karakteristik yang dilihat dari parameter ini yaitu bukan kecepatan kumparan namun arah kumparan berputar dari arah medan magnet yang divariasikan. Berdasarkan kaidah tangan kanan dengan arah arus yaitu ke kanan dan juga arah medan magnet itu ke bawah, maka arah gaya yang akan dihasilkan yaitu menuju ke belakang. Berdasarkan hasil percobaan terbukti kumparan bergerak atau berputar ke arah belakang. Variasi arah medan magnet lainnya yaitu dari arah depan kumparan. Berdasarkan kaidah tangan kanan dengan arah arus yaitu menuju ke kanan dan juga arah medan magnet ke dalam, maka akan menghasilkan arah gaya Lorentz yaitu ke atas. Dengan begitu mendorong ran untuk bergerak ke depan. Percobaan yang terakhir yaitu dengan variasi arah medan magnet yaitu dari arah belakang kumparan. Berdasarkan kaidah tangan kanan yaitu dengan arah arus ke kanan lalu arah medan magnet itu keluar, maka akan menghasilkan gaya Lorentz ke bawah sehingga mendorong kumparan untuk bergerak ke depan. Thanks for watching. Don't forget to